Mungkin Pak Robin bisa perkenalan lagi karena ini saya lihat audiensnya beda nih Pak. Yang kemarin malam sama yang hari ini beda ini. Ya, Bisa perkenalan lagi ya, Pak. ya saya Robin dari JUC Solo, ya JUC cabang Solo. Selain kepala cabang, saya juga full time trader, ya trading for a living. Saya juga penulis buku. Sudah eh, 3 buku saya ya. Yang pertama belum, yang buku pertama ini sudah awal ya, ini 2010 kali ya. Oke. Ini sudah nggak ada di market ya. Jangan jadi trader sebelum baca buku ini. Oke. Ini betul-betul. Nah ini di sini saya kisahkan tuh mengenai pemakaian leverage ya, gimana saya boncos di sini. Ini lebih ke Oh, psikologi ya, awal-awal. Jadi kayak jurnal ya. Nah terus yang buku kedua yang super trader yang kemarin kita jadiin hadiah itu ya. betul. Nah itu super trading. Terus yang terakhir itu mengenai investasi ya. A Million Little Things That Make You Billionaire. Jadi apa? Uh, itu hanya ada versi digital ya, Oke. versi cetaknya saya ada. Untuk khusus penulis saya minta ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau itu mengisahkan gimana saya buat satu cerita gitu ya. Jadi dari modal 300 juta menjadi puluhan M. Ya. Wow, oke. Nggak Berarti, puluhan sih, ya M gitu ya. oh, M. diaminin Pak. Saya aminin, amin. Bisa jadi Terus puluhan-puluhan M nanti ke depannya. Terus ada strateginya milih saham gimana untuk investasi ya. Itu one of the, bahkan dipilih oleh Gramedia menjadi editor choice ya. Oke. Saya kan Yang, bisa yang, di apa kepoin IG saya, di situ ada buku-buku saya juga. yang mana Pak yang dijadikan editor's choice? Yang A Million Little Things That Make You Billionaire. Jadi itu bicara investasi dengan cerita yang ya saya buat apa kayak semi cerpen gitu, jadi seru lah. Oke oke. Ini membuat Jadi yang nonton tidak membuat penasaran jadi orang pengen akan, baca nih Pak. iya, asik sekali tuh bukunya. Oke, buat teman-teman yang penasaran bisa langsung cari ke toko buku terdekat dan yang satunya e-book ya berarti Pak Ya, digital. Ini ada yang komen dari Giant Co. Semangat Pak, saya bakal tonton sampai selesai. Waduh, disupport dari awal Pak. oke, kita mulai aja Oke, ya. boleh. eh Mengenai margin atau limit ya, itu ibaratnya gini teman-teman semua, secara umum adalah gampangannya, andaikan kita mempunyai modal 100 juta, ya kan, kita bisa trading sampai 300 juta, ya. Jadi eh, dua kali plus cash gitu ya. Jadi misalnya kita bisa transaksi sekitar 300 juta. Ya. Nah ini, enak ya gitu kan, enak dong gitu. Enggak juga. Jadi ibaratnya orang itu pisau yang tajam sekali di tangan tangan kita orang awam. Pisau tajam itu paling dipakai untuk apa ya, untuk motong sesuatu lah, untuk buka paket gitu-gitu ya. Nah tapi Betul. pisau yang tajam sekali di mata dipakai oleh orang yang lebih jago, katakanlah chef, itu akan sangat berguna ya, akan cepat sekali masaknya dan rapi. Di tangan seorang pemahat bisa menjadi sebuah masterpiece yang bagus sekali ya. Oke. Di tangan seorang dokter bedah, nah lebih keren lagi. Nah buat kita orang awam, pisau nggak usah tajam-tajam, yang penting bisa motong Iya. sesuatu. Jadi kita harus memakai apa, harus jago lah, saya harus punya skill gimana memakai margin atau limit ini dengan pas ya. Ya, gunanya adalah satu, itu sebagai buying power. Ya, sebagai buying power. Jadi kalau kita katakanlah mau pasang ngebit sesuatu harga ya nawar, nah kita punya peluru ya. Oke. Malah kita masang untuk aku mau nawar di harga sini, kita punya peluru ya. Terus juga sama, kalau kita udah punya barang, kita juga bisa pakai untuk jual di over. Jadi sudah bisa untuk
main atas bawah gitu ya. Nah, itu coba butuh skill ya, teman-teman ya. Nah, limit ini sebenarnya kan kita kayak borrowing money, meningkatkan kemampuan kita untuk membeli barang dan menjualnya gitu ya. Jadi itu juga akan menggandakan keuntungan sekaligus bisa menggandakan kerugian. Oke. Ngerti ya? Jadi seperti pisau jual satu yang tajam, yang satunya ya tumpul mungkin ya. Nah, Betul. kita harus memakai dengan baik, dengan kayak tadi ilustrasi saya yang dokter dan sebagainya. Jadi ya harus jago. Tanpa jago Anda memakai limit akan sia-sia, bahkan mengamplify, menguatkan, menggandakan kerugiannya. Ya. Jadi pertanyaannya kapan? Nah, kapan ini sebenarnya di tangan orang jago, dokter bedah itu juga mesti sekolah ya, ngambil spesialis ya, ambil spesialis, belum dibully barang, dibully segala ya, ada baru banyak kasus ya. Jadi butuh takes time untuk menjadi seorang ahli bedah yang bisa pakai pisau bedah itu dengan baik. Ya. Di tangan orang biasa pisau bedah just untuk motong apel, ya, nothing special ya. Di seorang ahli bedah itu akan mengamplify, menggandakan keuntungan kita. Jadi rule of thumb-nya adalah kita memakai limit, memakai leverage itu ketika we really know what we are doing. Jadi kalau kita teman-teman yang belajar technical analysis ya, itu tuh menurut statistik, menurut riset itu ketepatannya itu sekitar 60-70% saja. Technical. Ya. Tapi sebagai sebuah cara menganalisa is very good gitu loh, karena bukan 50-50. Kalau 50-50 lebih ke judi gitu enggak. Dan kita sudah ada 60-70% plus teman-teman menguasai data. Nah, data ini bisa mungkin katakanlah data, kalau saya memakai data saham-saham yang blue chip itu saya lihat data asing. Terus untuk saham-saham yang non blue chip dan blue chip juga saya memakai analisa untuk big money. Nah, big money-nya bukan hanya top broker summary gitu enggak ya. Saya bisa hitung gimana karena seorang big money atau bandar itu enggak cuma memakai 5-10 ya, minimal 20 broker. Jadi Anda kalau ngitung itu pusing. Dan orang pakai broker A, orang biasa nunggu, oh broker ini belum keluar. Ya, dia bisa keluar pakai nama lain. Jadi teman-teman itu enggak mudah, makanya perlu menguasai data. Dengan menguasai data, kemungkinan Anda lagi dari 60-70 bisa 80-90%. Memang not perfect, ada 10% yang itu resiko ya. Enggak semua ya, Pak, ya. Ya, itu yang kita nggak bisa kontrol, tapi sudah 80-90 is very good ya. Sehingga kita sudah memakai itu dengan lebih tenang ya. Dan sudah ngerti itu, nah Anda harus pakai, karena orang kan kalau di sana tuh ngomong ya, oh jangan greedy, jangan fear. Itu very apa ya? Sangat kuno. Sangat enggak pengertiannya enggak seenteng itu gitu. Justru Anda harus greedy ketika saatnya greedy. Anda harus takut saatnya takut, jangan kebalik. Misalnya nih saham downtrend ya, turun-turun kita nggak cut loss, tahan menderita kan kita, seperti saya ngomong tahan menderita. Saya nggak punya takut toh, ya saatnya downtrend ya takutlah cut. Saatnya uptrend bagus terus naik terus, kita nggak greedy, saya mencukupkan, ya dia naik terus. Nah, let profit run. Jadi kita harus ngerti gimana kita when the time we must greedy, when the time we must fear. Berarti sebenarnya perasaan greedy atau ambisius itu bukan jelek ya Pak, kalau di waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat di orang yang tepat gitu ya Pak ya. 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 Makanya saya kemarin ngasih quote, trade what you see, not what you think, apalagi what you feel ya kan. Kalau sudah pakai feeling susah. Ini kayaknya gitu ya. Kayaknya itu gimana sih? Itu. Jadi
saat kita sudah tahu, sudah menguasai teknikal, menguasai data, nah terus kita ini faktor the man behind the gun tadi ya, pisau bedah yang tajam dipakai orang dokter bedah yang canggih, ya kita akan itu sangat powerful ya. Tapi kalau pisau bedah dipakai kita yang orang awam ya buat motong apel dan biasanya karena kita nggak ahli ya, tangan kita malah kena saking tajamnya. Itu secara umum adalah pemakaian limit, teman-teman mesti ngerti ya, when the time is right, do it. Sangat seperti banyak ya yang melakukan ini dengan sangat ahli ya, adalah ketika itu terjadi Anda harus greedy. Sikat kayak ini hari ini ya, kalau teman-teman kemarin ya ini indeksnya hancur ya 1%, hampiran 41% lebih. Kalau di saya tadi live trade ya saya ngomong nggak apa-apa ini besok kan mantul ya itu karena pengalaman sih ya. Loh, besok mantul enggak, kemungkinan besar ya karena ternyata akhirnya DPR memutuskan udahlah ikut MK, harusnya selesai ya harus itu. Dan Anda tahu enggak, hari ini tuh asingnya beli 1,6 T, kita takut. Oh, berarti asing malah masuk hari ini, Pak? Masuk. Dengan masif. Oke. Ya, that's it. Mereka sudah ngerti gitu loh. Ini enggak ada apa-apa. Masuk aja, dapat harga murah. Saya kalau di YouTube tadi bagus juga ngomong, kalau koreksi, ada yang tanya juga pengaruh demo gimana? Ya pasti ada. Kalau turun, yes, it's your chance to buy. Nah, itu kita memakai limit ketika itu. Tahu gini kita full limit. Betul enggak? Tapi event saya aja yang sudah pengalaman full limit enggak? Ya full. Tapi nggak selalu benar gitu ya. Maksudnya ya saya jadi syaratnya teman-teman kalau pakai limit atau leverage itu harus berani cut loss. Jadi jangan tahan menderita. Itu gampang diomongkan, susah dipraktekkan. Manusia itu susah mengakui kesalahannya. Betul? Betul. Kita tuh harus jago. Orang lain bisa, aku harus bisa. Ya, di satu sisi benar. Tapi kalau lu salah juga harus ngakui salah. Market tuh membuat saya sangat rendah hati. Makanya saya ngomong, udahlah kalau market baru bagus semua orang selegram keluar tuh, wah, kalau market jelek hilang semua dah. Oke. Ya. Nah, cari teman-teman yang konsisten ada di saat market bagus, market jelek, dan benar-benar ngajarin kayak kita ya. Saya ngomong walaupun sebagai sekuritas tentu saja kita dapat penghasilan dari limit, dari pemakaian, dari transaksi, bukan limit ya. Tapi saya ngomong jangan loh. Jadi kalau memang jelek ya harus kita sebagai mental harus ngomong jangan. Jadi bukan asal kejar. Nah itu Anda harus cari seseorang yang betul-betul menjaga Anda ya. Nah itu penting teman-teman, mentor ataupun broker yang teman-teman bisa percaya ya, itu sangat vital buat. Dan saya selalu kalau di komunitas kita itu saya kalau pada manggil suhu saya nggak mau sih, panggil guru pun saya nggak mau. Saya lebih senang dipanggil teman seperjalanan. Saya sharing, saya pernah di sana, I've been through that, terus saya temani gitu. Ya memang harus punya orang yang bisa diandalkan ya, Pak, kan harus berintegritas, benar ya. Kalau misalnya satu lagi ya, saya ini sangat powerful ketika kita untuk scalping atau day trade. Karena tahu nggak teman-teman fakta bahwa harga saham antara 1 sampai 200 itu kita hanya perlu untuk naik 1 tick untuk cuan. Kok bisa, Pak? Nah, itu sudah dihitung. Naik 1 aja untung, mosok kita segoblok itu gitu loh. By the time belajar, mosok naik 1 aja nggak bisa. Naik 1 aja sudah bisa nutup komisi, sudah untung. Jadi itu ketika kita jadi dokter bedah, wah saya sikat ini, set naik buang. Untuk yang copet itu sangat enak. Anda kayak pakai free money gitu, dimodali oleh sekuritas. Kalau Anda jual saat itu, Anda beli saat itu, Anda jual, Anda tidak kena bunga.
punya limit. Kalau misalnya di JOC kan limitnya up to 200% kan ya Pak ya? Ya, Itu gimana ya Pak maksudnya? nah, jadi tadi saya ngomong di awal, Anda 100 Ya. juta modal, Anda bisa transaksi 300 juta. Oke. Nah, yang Oke, oke. 200 jutanya dipinjemi untuk itu, untuk limit leverage untuk Anda bisa tektok-tektok. Ya katakanlah kita lo agak pintar sedikit ya, atau cari 1-2% sehari. Nice toh, tanpa modal. Cuma Iya. ya, untuk bisa seperti itu, ya Anda perlu skill, perlu sekolah dulu, perlu cut loss dulu, dan sebagainya ya. Perlu belajar, menguasai diri sendiri dulu. Menguasai diri sendiri. Oke. Nah, 1 sampai 200 hanya perlu 1 tick. 200 sampai 2000 Anda perlu naik 3 tick. 2000 sampai seterusnya Anda perlu naik 4. Itu di keep in mind, oh untung buang. Tanpa modal. Cuma ya kayaknya gampang diomong ya, tapi prakteknya Iya. enggak, market kan enggak selalu sesuai dengan analisa kita. Iya. Nah, tapi makanya teman-teman mesti yakin tadi saya ngomong punya pengetahuan teknikal, punya cara mengerti data, dan harus menguasai diri sendiri. Jangan hanya untuk balas dendam, jangan hanya orang lain ngomong, oh ya Pak saya cari 1 tick ya, sudah di pucuk baru mau masuk ya ambrol gitu ya. Nah, itulah perlu ngerti itu bukan hanya oh saya teknikal tahu ini, tapi betul-betul Paham. kita iya, jadi kayak saya sebenarnya kalau kita udah pengalaman ya, karena tiap hari dulu saya lihat cat tuh hampir sekian ratus cat ya. Oke. Nah, tiap hari sekarang walaupun sudah lebih spesifik ke enggak semua saham, tapi saya tuh sampai lihat cat tanpa indikator aja udah tahu nih mau naik atau mau turun. Luar biasa. Karena udah terlalu luar biasa itu tadi ya Pak ya. Karena sudah jam terbang. Ya kayak orang dokter bedah tadi, saya senang pakai dokter bedah. Mereka bedah itu sudah kayak mainan, nyetel musik, ya toh. Betul. Kita yang wah ini perlu dibuka gitu. Kita udah ada dia santai aja tuh, keluarin selesai. Enjoy ya. Oke. Dancing in the market. Pak, tapi saya penasaran nih. Tapi kan itu kalau misalnya tadi kan Pak Arwin bilang, oh ya melalui jam terbang harus punya skillnya, harus benar-benar tahu lah, paham bener ketika kita masuk ini mantep gitu kan. Tapi kalau misalnya masih pemula gimana Pak? Kan secara yang lagi nonton ini kebanyakan teman-teman gue Gen Z yang barusan belajar ya gitu. Jadi, nah ini saya nggak tahu nih, Pak Robin pengen share apa lagi ke depan, tapi saya penasaran apa yang bisa dipersiapkan, kayak gitu. Langkah-langkah praktisnya mungkin. Oke, untuk Gen Z, untuk yang baru pemula, Anda paper trading dulu sih. Kalau maksudnya pakai biasa, jangan pakai limit dulu. Anda paper trading. Oke, kalau ini aku berani nih. Saya berani. Misalnya kita biasa masuk 20 lot gitu atau 50 lot lah ya angkanya. Wah, ini kayaknya ini teknikalnya semua bagus, teman-teman ya. Terus ada rumornya bagus, datanya juga tadi ada asing masuk dan sebagainya. Wah, ini harusnya jos nih. Anda paper trading dulu. Oke, kalau aku berani beli 100 lot tulis ya toh. Besoknya benar. Oke. Belajar terus gitu paper trading dulu. Setelah Anda dari winning rate-nya gimana? Ya, winning rate-nya. Maksudnya benar memang di kertas tuh enggak semudah kalau kita ini ya enggak. Tapi minimal analisa Anda benar dulu. Nah, itu akan meningkat PD. Nah, itu jangan juga langsung dihabisin limitnya. Kalau dihabisin limitnya, biasanya mentalnya kena. Iya. Pelan-pelan. Selalu saya kemarin small make big. Jadi dari kecil dulu. Cuma ya Anda harus belajar. Starting. Jadi makanya ini topik ini kan dikasih terakhir tuh. Topik paling pada nggak mau ngomong. Saya bagian terakhir. Ya nggak apa-apa. Tapi ini sebenarnya justru kita kaya itu karena position sizing seperti ini. Kita tuh kaya nggak dari ini. Jadi ketika greedy ya hajar. Nah, berarti itu yang membuat kita kaya. Berarti paper trading itu maksudnya gimana Pak? Maksudnya cuma analisa aja, pura-pura beli atau? Ya, pura-pura beli. Tulis saja aku beli di harga sekian, aku berani 100 lot. Ya toh. Kalau kita berani ya kita tetap sesuai
enggak pakai misalnya kita berani 50 lot tadi loh, ya udah. Tapi sebenarnya saya berani 100. Oh bener, oh bener. Nah, kalau sudah dari sekian puluh paper trading Anda banyak benernya, ya ayo belajar dengan Nah, real. itu kalau misalnya Pak Robin boleh sharing, sebaiknya winning rate-nya setelah berapa kali konsekutif nih Pak gitu. Pasti kan nggak ada yang saklek nih, tapi kira-kira ada bayangan lah ya. Ya sebenarnya winning rate itu is not everything sih. Ada yang namanya risk and reward ratio dulu. Bahkan Anda winning rate-nya itu 30, itu masih bisa untung loh. Cuma kan ini kita dalam rangka pakai limit nih, pakai margin, harus winning rate-nya bagus, 60-70%. Jadi dari 10 Anda harus benar 6 atau 7 kali. Itu baru harus berani. Tapi kalau hanya dari 10 cuma benar sekali, ya belajar lagi. Terus tapi mentalitasnya mulai dibangun. Tapi kalau ketika kita beli pakai limit deg-degan, ya udah, jangan. Ulangi dulu, paper trading dulu. Itu it takes time ya. Jadi nggak harus ya kayak tadi dokter bedah perlu sekolah, perlu ambil spesialis, perlu jam praktek. Nah, teman-teman di trading sama. Oke. Kalau saya simpulkan berarti kita harus latihan dulu. Kalau misalnya sudah benar-benar yakin, nah kita boleh tuh mulai greedy-nya pelan-pelan sesuai dengan level greedy-nya. Dan juga tadi Pak Robin bilang bagus tuh. Kalau misalnya tadi kan Pak Robin bilang kalau 1 kali dari 10 itu cuma luck ya Pak ya. Yang kemarin Pak Robin mention tuh. Ya. Jadi kalau luck-nya berkali-kali, nah itu baru skill seperti itu ya. Betul. Jadi kalau kita pakai limit masih deg-degan, berarti kita belum mantap dan yakin nih sama diri sendiri dan keputusannya juga. Ya, di market itu butuh keyakinan, tapi bukan over apa ya? Ya, nggak boleh, nggak boleh. Karena market itu apa ya? Karena kalau kita udah over confident, nanti akibatnya overestimate, wes, jadi itu bahaya. Anda akan mulai kena mental begitu salah. Ya. Jadi teman-teman harus tetap butuh confident tapi tidak over. Nah itu yang terus gimana Pak seberapa? Anda kan nanti bisa rasakan misalnya kayak tadi gitu ya. Harusnya emang ini kemungkinan sih besok masih merah, betul nggak? Karena kan demonya kayak gitu. Tapi begitu, nah karena kita yang pengalaman tahu ini mestinya selesai lah. Coba teman-teman yang di Solo tadi waktu live trade saya ngomong. Yang di Jawa Solo, nggak apa-apa, yuk kita beli ini. Kayak orang gila, yang lain takut. Nah itu kita yang skill. Harusnya besok hijau, minimal untuk copetan sudah bisa untung. Oke. Ya, ini ada komen dari, kenapa Pak? Sorry. Jadi istilahnya limit ini yang membuat kita apa ya, lebih punya buying power, dan ini yang membuat kaya. Tapi nah ini satu hal yang saya ingatkan. Perlu saya ingatkan bahwa saham itu adalah tempat di mana kita akan kaya secara perlahan. Jangan buru-buru. Semua takes time. Strategi takes time. Kalau buru-buru pengen kaya bukan di saham. Oke? Oke. Ini ada yang komen nih Pak. Sure, Anda akan kaya di waktu yang lama. Makanya yang muda-muda ini Gensi Anda beruntung sekali nih ada kelas gini ya. Kita ini para brand manager sebenarnya ya kerja keras loh untuk ngajar ya. Jadi jangan take it for granted. Ini enggak setiap kali ada program gini. Ini very good dan mahal kalau mau Anda mau bayar berapa gitu loh. Jadi sebenarnya you take it seriously untuk belajar. Semakin mudah Anda kenal, Anda berlatih, kemungkinan berhasilnya semakin tinggi. Jangan sampai nanti saya mau belajar setelah pensiun ya kelamaan lah. Dimulai dari sekarang nih latihan tempurnya. Ini kayak si Arif Budi, ini peserta janji nih Pak, ngomong, ya Pak trading plan penting banget, bener gitu. Terus ada si Pujo ngomong, ya backtest dulu gitu Pak katanya. Harus backtest dulu kan. Betul, ya backtest itu sebenarnya ya kayak paper trading tadi. Tapi harus jujur ya, jangan ya udah. Jadi di sana
Anda perlakukan is like a real trade gitu ya. Jadi itu yang salah. Dulu ya zaman saya, karena di buku saya ini saya ngomong ya, saya awalnya tuh buka akun demo, wah untung terus ya, beli apa aja. Udah punya technical, dulu Pak di forex, akun demo gitu, wah pakai leverage lagi 1:100, 1:500, ini cepet kaya nih. Wah oke. Begitu pakai real money ya boncos. Kenapa Pak? Maksudnya boleh sharing nggak apa yang terjadi di pikiran? Ya karena kalau pakai demo trading kan kita biarin, nggak pusing, nggak deg-degan, ya kan? Jadi main mentalnya ya. Iya, begitu pakai real rate, kok ruginya sekian, kok untungnya mulai untung dikit kita udah, wah sayang deh beli jual. Nah itu takes time untuk benar-benar belajar. Dan itu belajarnya mahal. Ya. Bener sih, tapi memang ini sangat privilege banget sih buat teman-teman yang Gen Z, apalagi ada workshop yang nggak di-share ke publik, terus sekarang dikasih live gini dari berbagai macam sudut tuh, wah itu mahal banget Pak, memang. Oh ya, untuk teman-teman yang mau tanya tentang leverage dan margin, boleh mulai chat di kolom komentar, nanti saya akan bantu tanyakan dan akan dibantu jawab oleh Pak Robin. Silakan tanya di kolom komentar di bawah ini ya, seperti itu. Thank you. Satu lagi saya tambahin ya, Selin. Ya, istimewanya dari JUC adalah teman-teman begini. Kalau kita pakai margin, katakanlah tadi 100 juta pakai 200 juta ya. Terus kita kan habis itu limitnya, ya kan? Kita jual, udah untung atau apa? Atau katakanlah ya ada ruginya, tapi kita mau, saya mau barang lain. Kita jual saat itu, marginnya sudah nggak pakai, udah nggak ada utang, langsung keluar lagi limitnya. Jadi itu ya asik sekali. Wah, kita terjadi kan salah barang nih. Wah, barangnya nggak jalan nih. Ya gua buang aja, limitnya keluar baru, langsung beli barang baru. Itu instantly dalam 15 detik. Keren ya, JUC. Oke. Wow, cepet banget Pak, 15 detik. Itu memang biasanya segitu atau maksudnya punya JUC ini sistemnya cepat atau gimana? Ya, baru inovasi juga ya, supaya teman-teman bisa trading. Makanya untuk trading, platform saya kan dulu juga pakai banyak ya sebelum bergabung di JUC ya. Ini untuk para trader ini udah platform yang paling enak sih. Anda mau cari yang lain, mungkin nggak selengkap platform lain, mungkin nggak sefancy tampilan di platform lain misalnya, tapi untuk trader ini sudah very good lah. Iya, ya. Saya memang dengarnya dari teman-teman trader juga, maksudnya mesin apa ya, engine-nya di JUC ini memang cepat ya Pak ya, katanya. Ya. Oke. Untuk leverage dan margin. Nah, mungkin Pak boleh ditekenin lagi, ini kan banyak teman-teman yang baru banget nih gitu, terutama di Gen Z, kayak mungkin ada yang masih bingung, ini leverage apa, margin apa, masih bedanya di mana, kayak gitu. Oke, jadi margin atau leverage itu atau limit orang sering ngomong ya, itu adalah membuat kita punya buying power dengan cara meminjam uang, meminjam modal. Nah itu jaminannya apa sih kok JUC mau memberikan pinjaman? Jaminannya ya modal kita itu, saham kita itu ya, saham kita itu. Jadi 100 juta Anda bisa transaksi sampai 300 juta. Nah itu sebagai jaminan ya saham kita. Jadi bukan tanpa jaminan, ada jaminannya. Ya, dan itu juga ada rasionya, nggak boleh melebihi 80%. Ya, jadi dan tidak semua, kalau ada dua tipe account, yang pertama margin account itu betul-betul itu sih bisa, tapi minimal 200 dan hanya bisa saham LQ45. Nah, yang limit di sini margin yang kita secara umum adalah teman-teman bisa pakai untuk di luar plus LQ45 plus beberapa saham, banyak saham bukan beberapa ya, banyak. Yaitu kita bisa pakai limit itu bisa untuk buying power. Duit kita habis nih, kita butuh duit untuk nawar, kita butuh duit untuk habis dapat barang kita mau jual, jadi kita bisa trading TikTok gitu dimodalin oleh sekuritas. Nah cuma memang untuk bisa TikTok gitu ya, buy sell
itu ya perlu skill. Nah, makanya saya tadi kan ngomong, Anda cuma perlu 1 tik itu untuk cuan untuk harga di bawah 200, perlu 3 tik untuk 200 sampai 2000, perlu 4 tik untuk cuan harga 2000 ke atas ya. Itu Anda bisa bisa cuan tanpa modal actually gitu karena dipinjami buying power dari itu. Nah, itu ada yang tanya, apakah itu pakai bunga? Yes. Ya. Kalau disimpan sampai besok, tapi kalau hari itu kita pakai terus dijual, ya nggak kena tanpa bunga. Ya, the same day tanpa. Tapi kalau besok ya bunganya sekitar 18%, 19% setahun. Ya, kira-kira itu. Nah, kalau saya pemakaian hari, overall mungkin per hari bisa 0,06. 0,07 ya, 0,07, 0,06 Ya. gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira sekian. Nah, apakah itu gede ya kalau Anda cuannya 1-2% buat TikTok, 3% ya 0,0 tadi ya nggak kerasa, geli-geli doang. Ya, tapi mesti punya skill ya. Jadi ya, tadi saya ngomong Anda mesti belajar. Tadi ilustrasinya adalah Anda dokter bedah pakai pisau bedah itu bisa jago. Tapi kalau saya pakai pisau bedah ya saya buat motong apa apel doang gitu. Jadi harus ya harus punya skill ya. Ya, ini ada dari Kak Hidup Sudarsono katanya CUC memang memberi pengalaman berbeda, thank you Pak. Semoga belajar banyak Kak Hidup Sudarsono. Untuk teman-teman yang mau tanya caranya leverage, caranya margin, concernnya untuk pakai limit, bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Nah, ini ada pertanyaan yang menurut saya banyak di pikiran orang-orang Pak. Kan limit ini kok ini ya kan bukan duit kita sendiri gitu. Apakah spekulasi Pak kayak gitu? Apakah tergolong spekulasi itu? Boleh dibantu jelaskan nggak ke teman-teman? Ya, oke. Tetap ada unsur spekulasi. Spekulasi itu lebih condong kita ngomong resiko ya. Semua ada resikonya ya. Tapi resiko itu kalau kita sudah termanage, resiko itu bisa ya bukan diabaikan, tapi kita sudah ngerti resikonya sudah terukur. Nah, teman-teman seperti hidup ya, Anda usah jauh-jauh, saya kemarin kasih ilustrasi. Anda udah naik motor, naik mobil, resiko ada ketabrak nggak? Pasti. Bisa kan? Walaupun kita hati-hati, sudah tengok kanan kiri ya kan, sudah pakai sign, tiba-tiba ada emak yang sign kiri belok kanan dan itu bisa terjadi ya. Tapi ini kita udah tadi saya ngomong technical itu 60-70% ya akuratannya. Kita punya bisa memakai data itu meningkatkan 80-90%. So 10-20% resiko yes good enough buat saya itu ya sama ya. Anda sudah yakin operasi di dokter tuh kita mesti tanda tangan ya. Kalau ada sesuatu gitu itu harus itu resiko. Betul nggak? Tanda tangan tuh kita kalau ada sesuatu gitu kita harus nerima. Nah itu sama di dalam trading juga gitu. Nah Pak saya pakai limit salah terus. Nah kalah terus. Nah Anda kayak tadi saya ngomong limit, margin, leverage akan mengamplify keuntungan Anda sekaligus mengamplify kerugian Anda. So use it wisely. Di tangan orang yang jago limit itu, wah kayak saya punya tenaga dalam gitu. Super power gitu ya Pak ya. Iya, karena saya punya bantuan kan untuk ngebit, untuk over, untuk main. Dan kalau tanpa limit ya sudah modal kita sekian. Nah itu cocok sekali untuk para trader sih. Kalau Anda invest pakai limit ya salah. Bukan. Invest itu uang, betul-betul uang untuk uang yang dingin. Cepat ya Pak ya. Iya, ini untuk bug book gitu. Saya punya senjata, punya tenaga dalam. Nah ini ada yang tanya Pak, tadi ada yang ketinggalan nih yang Pak Robin bilang naik 1 tik, naik 2 tik. Maksudnya bagaimana Pak 1, 3, 4 tik di harga emiten berbeda? Maaf baru bergabung. Oke, jadi kalau kita punya harga saham tuh antara 1 sampai 200.
Nah, misalnya kalau harga sampai 1 sampai 200 kan naiknya cuma satu tuh. 50, 52, 53, 54. Anda tahu enggak? Naik satu aja kita udah untung. Ya. Udah kepotong biaya, karena kita udah untung. Karena naik satu itu sudah 1%. Ya kan? Biaya kita kena fee, sekuritas fee ya, itu juga untuk biar bursa efek juga itu 0,41 buy sell. Udah dapat 0,6. Lumayan. 0,6 kalau Anda mainnya 500 juta udah berapa? Iya. Dan kita mestinya juga jangan satu tik toh. Kita kan sudah jago pakai jam terbang, bisa 3-4%. Nice. Ya kan, very nice. Kita setiap hari bisa, ya udah, kita sering kali kalau di live itu ya udah, ini udah bisa makan sushi teh, ini bisa beli apa gitu doang. Kalau buat saya nih. Betul, sushi teh cukup sama anak istri untuk 5 hari seminggu. Waduh, itu besar banget Pak, berarti pagi siang malam gitu ya Pak ya, breakfast lunch dinner. Ada yang beli bakso warungnya gitu kan. Nah itu teman-teman, nah itu sama, nanti kalau harganya di atas 200 kita perlu 3 tik ya. Misalnya 200 kan naiknya 22 tuh, jadi kita perlu naik 3, jadi 6 poin untuk bisa sudah profit. That's it. Nah itu teman-teman jangan lihat mudahnya ya, it takes time untuk belajar ya. Paper trading dulu untuk yang Gen Z, yang udah pengalaman ya. Oke, terima kasih Kak Mel sudah bertanya. Yang ini ada dari Kak Tri Iswandi, ini bagus nih menurut saya. Karena banyak yang relate gitu ya. Punya pengalaman beli pakai margin untung, terus greedy, lanjut boncos. Terus bentar ya, tertutup ini. Gimana manajemen mental kita, Pak? Ini ada hubungannya sama kelasnya Pak Robin yang di Surabaya tanggal 7 September nih sebenarnya, Pak. Trading anti boncos gitu. Mungkin Pak Robin kalau mau kasih orang-orang boleh itu sambil infoin kelasnya, Pak. Iklan. Iya dong. Kan itu ada kesempatan belajar di Surabaya loh. Ya, Di Surabaya. Itu besok di Surabaya tanggal 7 saya kasih caranya dan gimana juga manage mentalnya ya. Terus sederhana, very applicable, bisa dilakukan mulai dari situ. Nah, teman-teman mulai dari situ akan mempunyai skill yang mental yang pas ya. Mental itu sesuatu yang Anda harus lalui sendiri. Teorinya kamu harus gini, nggak boleh greedy, nggak boleh ini. Yo, justru harusnya greedy ketika kita harus greedy, harus takut ketika harus takut pada saatnya. Itu pun Anda masih, oh iya. Tapi belum mengalami itu, Anda masih belum belajar. Ketika when it's done, oh iya ini yang diomongkan Pak Robin ya. Nah, tahan menderita, ya kan, lossnya banyak tahan, tapi kalau cuan ya tadi, kecuali dari awal emang saya mau nyopet Pak, saya cuma untuk modal ke sushi teh tadi, ya udah itu sih happy aja ya, sushi teh dan kawan-kawan. Ngalah promosi sushi teh ini nggak endorse ya. ini boleh atau enggak ini Pak? Ini boleh atau enggak ini tadi beberapa. Oke, kalau gitu kita lanjut aja Pak. Nah, berarti manajemen mentalnya seperti apa? Kalau misalnya kalah nih, apa yang kita perlu ingatkan ke diri sendiri? Dan kalau menang harus seperti apa ngontrolnya gitu? Ya mentalnya sih teman-teman, tadi saya ngomong kan, kalau Anda masih belum pengalaman selalu membuat log trading ya, atau aku untung ini pakai leverage sekian, aku untung, saya tekniknya masuk ini, marketnya pas oke. Note-nya apa? Harusnya lebih greedy, atau note-nya enggak boleh greedy. Nah itu teman-teman tiap hari itu diulang-ulang, akhirnya menjadi mental kita akan terbentuk. Nah dari membuat log itu kan kita belajar disiplin, betul nggak? Disiplin, oh ya aku disiplin cut loss, disiplin entry-nya. Lama-lama disiplin itu akan membebaskan kita dari ketakutan yang tidak perlu, kegridian yang salah. Jadi dari disiplin. Semua dimulai dari disiplin, dimulai dari habit. Nah itu paling sulit, ngapain ya? Kalau untung biasa semangat buat log ya kan. Kalau lagi rugi males ya. Padahal ketika rugi itu kita belajar.
Itu penting banget ya tahu. Saya salah. Nah, ketika yang benar nih kita bisa ulang. Oh, benar nih market ini ketika gini saya harus lebih berani. Itu diulang. Yang salah ya jangan diulang. Itu seterusnya membentuk who we are. Kita akan menjadi seperti yang kita evaluasi terus. Ibarat kalau ada ceglongan di jalan gitu, nggak jatuh tapi dilompatin gitu ya Pak, karena sudah pernah jatuh di sana, jadi nggak diulangi lagi kayak gitu. Ya, jadi ada pepatah itu insanity itu adalah kegilaan, itu adalah kita melakukan hal yang sama dengan harapan hasilnya berbeda. No, nggak bisa. Teman-teman harus berubah. Dengan begini aku mau kayak dari saham, tapi nggak benar-benar mau tadi ya. Kalau sekarang ya udah cuma beli hanya karena dengerin orang lain, ya toh. Anda berharap bisa sukses susah. Dengerin Master Stock Pick ya. Belajar. Salah satunya baca buku saya. Iklan lagi. Ya, iklan Pak. Tapi memang kalau misalnya sampai editor's choice ya, berarti ada alasannya dong Pak gitu. Nah teman-teman bisa baca tuh. Nah ini ada pertanyaan Pak juga dari Adar. Berdasarkan pengalamannya Pak Robin, mana yang lebih untung antara cuan bungkus sama swing trading? Terima kasih. Itu level resiko yang berbeda sih. Kemarin ya di Trading for Living saya ngomongkan bahwa bagaimanapun duit saya lebih banyak di swing ya. Oke. Terus dibanding yang scalping ya. Nah, invest juga cukup banyak ya. Jadi kita ada manajemen kolam-kolam gitu ya. Jadi di invest itu udah pasti bener lah, fundamental always right tapi takes time. Itu pasti bener. Jadi duit kita aman di situ. Yang kedua swing ini takes time juga. Nah itu ya ini harus sabar. Terus yang scalping ya kalau market bagus ya bisa enak banget kayak hari-hari ini tuh enak banget cari duit ya. Terus jadi kita itu akan sangat, kalau Anda tanya di hari-hari ini ya copetan akan sangat banyak menghasilkan walaupun swingnya juga mulai berbuah kan setelah tunggu lama. Nah dari 3 kolam nih yang paling sulit menurut saya tetap invest. Itu paling sulit. Secara mental ya, swing juga butuh lebih less ya dibanding invest. Paling gampang itu sebenarnya adalah scalping. Karena selesai hari itu selesai. Ya sudah. Nah, makanya ada orang ngomong saya nggak ada waktu, saya swing aja. Swing itu lebih sulit loh dibanding kita scalping. Karena kan kemarin ingat ya kunci sukses adalah 3S. Ayo apa? Sabar. Ya, jadi mesti sabar. Ini level sabarnya. Kalau scalping itu ya udah salah buah. Swing itu agak lama. Invest lah. Anda lihat sahamnya ini naik terus turun lagi, itu sudah nyebelin, tahu gitu take profit ya kan, mau beli lagi. Itu bukan. Bisa seperti itu. Ya. Level sabarnya berbeda. Jadi dan kalau tanya itu situasional, artinya ketika pada saat barang invest yang saya simpan 5-10 tahun ini jadi bagger ya ini paling menguntungkan dong. Kalau marketnya baru kayak gini bagus-bagusnya gini ya mungkin swing dan scalping yang menghasilkan duit banyak. Oke, karena lagi masa panen ya Pak. Ini betul. Saya ada satu pertanyaan nih. Kan kita lagi bahas tentang leverage dan margin. Berarti kayak pakai limit untuk kesempatan yang bagus. Nah, kalau dari Pak Robin boleh share nggak hal sedikit teknisnya buat orang-orang bungkus ilmu dan bawa pulang gitu, kayak pakai limit waktu kesempatan bagus tuh indikatornya apa nih biasanya kalau Pak Robin? Pasti kan ada beberapa indikator andalan seperti itu. Ya pasti yang saya seperti kalian ngomong, saya seorang yang menganut top down analisis ya dari intermarket ya, kita lihat pasar global, terus saham-saham yang kita berhubungan komoditas lihat harga komonya, trennya bagaimana, tidak cuma harian ya, terus terus baru itu turun ke emitennya. Nah emiten ini betul-betul harus kita ngerti, oh ini ngerti teknikal tadi, tren. Nah, saya sering pakai yang paling gampang tuh pakai yang trend following ya. Trend following itu pakai time frame kecil aja bisa. Saya mau pakai trend following. Jadi jangan yang
lagging ya. Harus yang karena kita main untuk yang cuan bungkus itu kita main cepet ya. Saya kalau pakai limit ini kan main cepet. Harus indikator yang trend following yang lebih leading indikator gitu ya. Jadi memang dari situ dikombin dengan data. Nah, kalau sekarang datanya kan datanya kita bisa analisa sehari sebelumnya aja karena ditutup ya, pas live trade itu kan ditutup, nggak ada data. Nah, saya analisa data sebelumnya. Nah, pas hari hanya saya hanya lihat hajar kanan, hajar kiri gitu loh. Kita bisa punya ada indikator banyak dihajar kanan, nanti masih naik. Banyak dibuang kiri, yaitu sudah saatnya take profit. Gitu. Jadi ya main cepet aja. Kalau yang cuan bungkus ini main cepet. Memang kayak tadi kayak cari 1-2 tik udah cuan. Ya udah pakai leverage, pakai limit itu nice. Tapi sebelumnya kita yakin dulu bahwa barang itu barang naik. Kayak beberapa hari ini saya bisa lihat, oh ini HMSP mau naik. Waduh, ya. Hari ini tadi saya nge-call blast. Ya udah, break sikap. Ya udah gitu, di market yang jelek pun sebenarnya kita tetap bisa cuan kok di cuan bungkus ini. Jadi ya secara umum mesti ngerti ini ya. Cuma indikatornya ya saya tadi sederhana. Nah, untuk detailnya ikut tanggal 7. Ini ada yang komen, online dong Pak workshopnya, kalau tidak bisa ke Surabaya. Nanti kita info lebih lanjut ya, bisa online atau enggak. Udah ada beberapa orang loh Pak. Ini sama Kak Anglis ngomong, Pani dan ASII sedang menguji kesabaran, katanya gitu. Pani dan ASII katanya. Gitu, Robin. Oke. Kalau misalnya dari Pak Robin, ini karena waktunya sudah sedikit, jadi teman-teman, sekali lagi yang mau tanya tentang leverage dan margin, langsung aja komen di kolom komentar di bawah, karena waktunya sudah nggak banyak lagi. Nah, ini ada pertanyaan masuk nih. Oh, ada undangan ke Semarang lagi kapan Pak? Begitu katanya. Pak Robin lama-lama tour nih Indonesia. Dari kota ke kota gitu. Itu Jakarta udah minta loh Selin. Jakarta. Wah, itu menyusul ya Pak. Ini ada yang komen, nggak Gen Z nggak bisa ya? Bisa, untuk kelasnya Pak Robin yang tanggal 7 itu dibuka untuk umum ya. Jadi semua yang ada di domisili Surabaya, langsung aja gitu. Langsung aja daftar, ada di story-nya JUC gitu. Yang posternya ada mukanya Pak Robin. Gitu. Oke. Mungkin Pak Robin ada yang mau dilanjut sharekan Pak? Untuk leverage dan... Ya sebenarnya secara ini teman-teman apa ya, ini sebenarnya fasilitas dan di JOC itu one of the kind lah, ngasih limit yang kalau kita jual lainnya itu kalau sudah katakanlah kita sampai 2-3 hari kan kita harus top up atau kalau enggak kena for sale ya. Habis kena for sale kita biasanya nunggu 2 hari lagi untuk bisa trading lagi gitu kan. Nah itu di JOC itu langsung bisa recover untuk punya buying power lagi ya, jadi akan wah untuk para trader ini surganya sih teman-teman. Cuma ya perlu mentor, perlu belajar ya. Jadi intinya adalah we are knowing the traders mind lah, jadi dikasih fasilitas yang cukup baik. Jadi teman-teman tapi ya harus benar-benar bisa memakainya. Saya gitu. Jadi resiko itu semakin tinggi buat orang yang tidak tahu. Ya misalnya ini saya sakit nih, tiba-tiba dokter bedanya Selin ya, saya nggak berani lah Selin. Nanti itu salah tusuk Pak saya. Nah, punya sertifikasi nih. Keluarnya ini yang diperiksa ya pusing gitu, yang disuntik dengkulnya kan repot. Nah itu selalu resiko itu datang untuk orang yang nggak ngerti. Nah teman-teman sama limit leverage itu akan mengamplify tadi orang-orang yang nggak bisa cara pakainya. Ya, jadi itu yang teman-teman selalu keep in mind bahwa, nah gimana Pak supaya saya bisa belajar ya. Tadi 3S, sabar sampai Anda. Kalau Anda sudah sering benar itu skill ya, kalau sesekali itu hanya luck ya. Dan tetap perlu sabar dan nantinya kita akan menjadi cuan kotos. Nah, itu position sizing.
kita bisa kaya karena position sizing, salah satunya memakai limit. Iya sih, betul sih Pak. Karena kalau misalnya kan nggak semua orang memang punya modal yang banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah mulai jago, sudah mantep nih dengan winning rate kita pun juga udah mulai oke. Walaupun ada resiko, tapi kita bisa menggunakan fasilitas limit supaya cuannya tuh bisa di atas itu ya Pak. Kalau mengandalkan modal sendiri kan belum tentu kapan nih naiknya kayak gitu. Ya. Nah, saya tadi suka yang Pak Robin ngomong, sebenarnya semua hal di dunia ini tuh pasti ada spekulasinya, pasti ada resikonya dong ya Pak. Kita makan bakso aja resiko keselak juga ada ya Pak ya, tersedak juga ada gitu. Cuman kita kan pasti berhati-hati. Satu, tadi Pak Robin bilang, pasti berhati-hati, punya planning dulu, punya antisipasinya dulu, dan ketika nyemplung, oke, kita benar-benar mantep. Yang bisa diaturkan diri sendiri gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Ada lagi Pak mungkin yang mau ditambahkan? Ya, perjalanan seorang trader itu adalah perjalanan yang ya saya sangat menikmati ya, karena dari trading itu saya menjadi orang yang lebih bijaksana, lebih tahu diri sendiri ya, lebih tahu apa yang tidak bisa saya rubah. Kayak market tuh harusnya gini, ternyata enggak. Jadi kita enggak kepintaran tuh enggak terlalu penting di sini ya. Lebih penting adalah menguasai diri sendiri. Nah, itu trading mendidik saya seperti itu. Nah, pemakaian margin juga sama sih, pemakaian limit dan sebagainya itu juga akan another level. Kita akan, oh iya ya, saatnya kita harus greedy ya greedy, saya harus takut ya takut. Nah, itu juga perlu takes time untuk kita mengerti semua pelajaran itu. So, teman-teman kalau yang masih belum cuan, masih kayak IHSG bagus gini kita masih boncos tuh, berarti ada yang salah. Jangan kecil hati. Memang takes time ya. Untuk naik level tuh perlu ujian, perlu ini ya. Jadi teman-teman jangan menyerah dulu ya. Karena ini tuh worth it sekali ya. Kemarin saya ngomong dari saya trading for living bisa nyekolahin anak luar negeri ya, bisa ya cukup lah kalau mau jalan-jalan cukup, mau kemana cukup gitu. Tapi kalau kita di saham juga kita akhirnya jadi investor kita akan sedikit pelit ya, karena duitnya itu sayang kalau dibelikan sesuatu yang nggak artinya konsumtif, karena ternyata duit kita tuh kalau digandakan di market itu jauh ya, sehingga kita akan sayang. Oh iya, jadi less konsumtif lah, karena eman dipakai trading dapat limit ya, atau modalnya gede dapat limitnya lebih gede lagi, leverage kita gede, kalau kita memakainya dengan tepat tuh menghasilkan uang. Pak Robin kan kemarin juga bilang maksudnya harus pintar-pintar diversifikasi, investasi juga, yang fast trading juga, tapi yang trading yang jangka menengah juga harus dibagi-bagi ya Pak. Itu kan tadi kemarin Pak Robin spill persentasenya di live yang sebelumnya kayak gitu. Ini ada yang tanya Pak, seperti apa persentase leverage yang baik untuk setiap saham yang ditradingkan? Ya sebenarnya pokoknya satu, Anda jangan full dipakai semua, karena secara mental pasti teman-teman akan bingung ketika market berbalik arah. Jadi use it untuk buying power, benar-benar ya, berapa persen tergantung keyakinan di saham itu sih. Kayak hari ini tadi saya bingung ya, karena semua bagus baru turun-turun kan, jadi ya saya pakai cukup banyak. Jadi sebenarnya enggak ada rumus yang pasti sekian persen. We just know it gitu ya, ketika kita harus mulai pakai ini berapa persen. Pokoknya intinya jangan di full margin, karena Anda bingung ketika salah arah ya. Intinya pakai pelan-pelan sedikit dulu, small make big, nanti akan kita teman-teman kan naik, oh aku berani nih pakai sampai 50%. Misalnya kita tadi kan 100 bisa 300 ya, kita pakai 100 juta dulu misalnya, 1:1. Nanti lama-lama kita bisa tingkatin 1:2. Pokoknya jangan di-fullkan dulu sampai kita when the time is right, hajar ya.
Dan itu pelan-pelan. Jadi enggak, teman-teman, kadang-kadang kita tuh bingung cari apa best formula di market, enggak ada. Yang ada adalah paling pas dengan personality kita, profile risk kita. Jadi apa yang misalnya saya termasuk trader yang agresif ya. Sehingga teman-teman akan kalau pakai prosentase saya mungkin ya itu gila ya gitu. Kayak katanya Pak Robin kemarin duduk gemetar. Iya. Turun 1,20 juta pernah kok, ya kan? Pusing nih. Iya, oke Pak. Nah mungkin kalau misalnya saya boleh simpulkan, yang setenang dan damainya kita lah ya Pak. Karena kan yang tahu skillnya kita kan juga diri sendiri ya masing-masing. Gitu. Oke. Nah semoga menjawab pertanyaannya Kak Ilham. Oh ini juga anak Gen Z ini Pak. Seperti itu. Oke. Untuk yang terakhir, untuk pertanyaan terakhir hari ini, apakah leverage di saham sama dengan leverage di forex dan bursa berjangka, Pak? Berarti nah itu jangan. Ya. I've been through that ya. Saya tulis di buku saya yang pertama ini ya. Jadi very different ya. Karena kalau di forex, di future itu bisa pakai leverage 1:50, 1:100, 1:500. Nah itu kalau sampai salah bukan hanya rugi tapi habis modal, malah minus ya. Karena kita too much leverage ya, itu ya janganlah. Kalau di saham tetap beda. Kita ada faktor jadi sekuritas sudah hitung. Ini tidak semua saham dikasih untuk bisa pakai limit nih. Karena saham yang berisiko ini tergantung risk manajemennya masing-masing sekuritas. Ini jangan kamu pakai margin saham ini. Gitu-gitu. Jadi kita sudah disaringin. Nah, dan teman-teman di sekuritas tuh baiknya bahwa kita ini market baru jelek, jangan pakai margin dulu. Nah, itu kita juga akan ingatkan. Jadi keren kok. Jadi teman-teman di saham tuh jauh lebih safe daripada forex dan future yang ya saya enggak mau jelek-jelekin nganu ya, tapi intinya di saham nih kita jelas underlying asetnya ya, limitnya juga reasonable, masuk akal, enggak aneh-aneh, dan jaminannya kan ada jaminan adalah saham kita. Jadi ya use it wisely lah intinya, tapi very different dengan future sama forex ya, jauh lebih aman. Jadi konsepnya berbeda, tapi kalau yang bisa difokuskan adalah kalau misalnya di sekuritas sudah dibantu filterkan dan dijagain gitulah ya Pak. Kan saya taunya juga yang masuk limit itu kebanyakan Kompas 100 ya, benar ya? Iya. Saham Kompas 100. Jadi yang shortcutnya oke gitu ya Pak ya? Ya. Oke. Terima kasih Pak Robin sudah menjawab. Oke, mungkin saya simpulkan untuk kelas hari ini ya Pak ya. Jadi untuk margin dan leveraging, untuk teman-teman yang trader pemula, yang pertama tadi belajar paper trading dulu kalau belum bisa ya Pak ya. Buat lock, tapi kalau paper trading harus serius, bener-bener kayak trading beneran. Terus kedua, pisau yang tajam di tangan orang yang skillful akan bisa menggandakan keuntungan, tapi kalau di tangan orang yang salah juga bisa menggandakan kerugian, bener ya Pak? Jadi kalau kita masuk, kita harus benar-benar yakin, punya plan yang jelas, dan ada tenang di hati itu porsi limitnya sesuai masing-masing sendiri, gitu ya Pak Robin. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari kesimpulannya Pak? Ya, nah kalau teman-teman ciri khas kita bisa memakai ini ya, limit itu kan harus ngambil keputusan cepat. Nah, teman-teman harus belajar ngambil keputusan cepat. Ya kalau kita mau kemana masih gitu ya susah. Ini cut loss-nya ya, enaknya gimana ya? Kesuwen. Ya, kita harus orang yang bisa tidak sesuai buang, cuan bungkus misalnya gitu. Ya itu harus benar-benar, jangan kaum mendang. Saya sering ngomong nih bukan buat kaum mendang mending ya kan, harus betul-betul berani untuk ngambil keputusan cepat ya. Dan biasanya saya sering kali joking ya, misalnya nggak bisa pakai berarti kita tuh kaum duafa, nggak bisa beli, harus
ini ya. Artinya sudah barang-barang, ada beberapa barang yang beresiko, itu Oke. sekuritas nggak akan kasih limit. Nah itu ya nggak usah maksain, mesti beli barang itu. Intinya adalah teman-teman kalau ada sekian ratus saham, pilih yang paling aman, yang gampang dianalisa. Ya, Anda kenal saham itu, pada akhirnya kita akan trading itu saham yang itu yang kita kenal. Betul nggak? Betul, Ya, betul, betul. jadi kita Ini akan ada yang, kenal dari. ya kenapa Pak? Kalau kenal, Jadi kita akan semakin kenal saham itu sehingga pemakaian limitnya semakin bagus lah. Tahu technical, ya tahu pakai data, terus kenal sahamnya itu, gerakannya itu very very useful dan sangat powerful. betul. Ini ada yang komen betul itu gitu katanya konco amigo. Berarti udah relate nih Pak. Oke, oke. Oke, terima kasih Pak Robin untuk banyak ilmunya hari ini tentang leverage dan margin. Ya, tapi untuk teman-teman sekali lagi ya memang harus belajar ya, perlu latihan, perlu jam terbangnya kayak gitu. Jadi semangat untuk teman-teman Gen Z terutama dan juga sobat CUC yang ada di sini. Kalau begitu, saya dan Pak Robin, saya Senyona dan juga Pak Robin dari CUC Solo, kita pamit dulu. Terima kasih udah join kelas malam hari ini dan sampai ketemu di kelasnya Pak Robin tanggal 7 di Surabaya. Salam cuan kotos. Salam cuan kotos. Siap. Cuan kotos. Siapa? Salam cuan kotos. Makasih ya Pak Robin, terima kasih teman-teman sekalian. Selamat malam. Terima kasih Bu Jo, terima kasih Kak Nulis.